Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Chapter kali ini bakal agak membingungkan dan penuh dengan matematika, tapi bukan penuh sih, biar kayak di Zangle doang, tapi semoga kalian bisa memahaminya lah ya. Udah Mr. K sederhanakan sesederhana mungkin lah. Oke, let's go aja lah. Di chapter terbaru Under Alexander 404, kita akhirnya diperlihatkan kemampuan N-Beast dari Pangeran Zangle. Dalam chapter sebelumnya ya, pangeran ketiga dari Kekaisaran Kaki ini memutuskan untuk menemui Kurapika dengan harapan bisa memahami kekuatan dari N-Beast miliknya. Zangle memang punya teorinya sendiri tentang koin-koin yang dikeluarkan oleh N-Beast-nya, tapi dia percaya Kurapika yang berpengalaman dengan Nen bisa membantu menjelaskan lebih jauh tentang kegunaan koin-koin itu. Makanya chapter 404 dimulai dengan momen Zangle dan Kurapika mengamati koin-koinnya. Kurapika menyampaikan teorinya bahwa setiap kali koin itu berpindah tangan, mungkin ada sesuatu yang berubah, dan ternyata koin-koin yang sudah diberikan Zangle pada orang lain memiliki desain berbeda di bagian belakangnya dibandingkan dengan koin-koin yang disimpannya sendiri. Zangle kemudian memberikan salah satu koin bernilai 10 kepada Kurapika, dan di satu sisi ya, hal ini bisa saja berbahaya jika efek koin itu langsung aktif. Cuman karena status Zangle sebagai pangeran ya, menolak koin itu bisa merusak aliansi Kurapika yang dibuatnya re. Akan tetapi saat setelah Kurapika memegang koinnya, koin itu langsung berubah yang menuntun Kurapika untuk menyimpulkan potensi kekuatan N-Beast milik Prince Zangle ini. Dengarkan baik-baik di sini re. Kurapika menggambarkan kemampuan ini sebagai cumulative conjuration, sebuah kekuatan yang mengandalkan akumulatif lah ya, kayak pengumpulan ya waktu lah, timing. Nah, Kurapika juga menjelaskan dalam 6 bulan koin-koin itu akan memiliki nilai mencapai 10 pangkat 18 atau pangkat 30, intinya sampai kuintriliun. Itu banyak banget. Tapi kalian lupakan di bagian itu. Yang terpenting intinya makin lama makin nambah angkanya, dan Kurapika menyimpulkan lah, bukan menyimpulkannya, kayak memprediksi lah ya, pemilik koin tersebut yang nilainya udah mencapai sesuatu yang terpenuhi, nilainya mencapai kelipatan yang terpenuhi lah. Kalau dalam katakanlah mitologi Buddhisme ya, yang dijelaskan oleh Kurapika itu 10 pangkat 64. Koreksi misalnya kalau salah ya. Itu nantinya bakal membuka kemampuan Nen mereka tanpa perlu latihan. Wow, cukup gila ya. Tapi ada satu hal penting yang Kurapika simpan untuk dirinya sendiri deh. Dia menyadari bahwa kemampuan N-Beast Zangle ini juga memiliki elemen pseudo koersif manipulatif. Pemilik koin tersebut akan terpaksa menjadi loyal pada Zangle secara gak sadar, meskipun cara kerjanya masih belum jelas. Karena Kurapika belum tahu efek aslinya deh. Yang menarik ya, Kurapika sadar bahwa Konventoba, salah satu pengawal dari Pangeran Benjamin, sudah pernah mencuri salah satu koin itu. Jika kemampuan pseudo koersif dari N-Beast ini aktif, Konventoba mungkin akan menjadi orang pertama yang merasakan pengaruhnya. Sekarang dengan Kurapika memegang salah satu koin itu, dia sendiri juga bisa berada dalam bahaya re. Karena jelas ada kemungkinan koin itu membuat dia berada di bawah pengaruh Zangle. Meski begitu ya, tampaknya Zangle memandang Kurapika dengan sebelah mata dan hanya akan mempertahankan aliansi mereka selama itu menguntungkan baginya. Di sini Kurapika mempertimbangkan untuk membawa Prince Wobble ke ruangan Zangle demi perlindungan, meski ia ragu ya, karena status Zangle sebagai bos mafia yang kemungkinan akan diburu oleh Benjamin dengan alasan menerapkan hukum darurat. Ya, konflik antar ketiga mafia ternyata jauh lebih luas dari yang kita kira ya. Dan mungkin saja efeknya akan terbawa sampai menyeret salah satu pangeran yang berafiliasi dengan satu keluarga mafia itu. Makanya di sini ya, Kurapika masih menimbang hal yang harus dia lakuin ke depannya. Di sisi lain, ruangan 1014 tempat Kurapika berada saat ini juga tidak sepenuhnya aman, terutama dengan ancaman silent majority yang terus mengintai. Selain itu ya, kita juga mendapatkan informasi penting bahwa Prince Camilla, pangeran kedua tertua Kakin, berencana mengirim salah satu pengawalnya ke workshop Nen berikutnya yang diadakan oleh Kurapika. Hal ini tentu saja menandakan masalah baru rek, soalnya Kurapika udah menduga kalau Prince Camilla berusaha menyembunyikan rahasia gelapnya yang ia percaya mungkin sudah diketahui oleh Kurapika. Next kita pindah dikit ke momen yang cukup mengejutkan dan nostalgia. Karena selama gak terlihat, Leorio akhirnya kembali muncul rek. Terlihat sedang mengantar Pangeran Hulkenberg ke ruang gawat darurat karena kondisi yang semakin memburuk. Saking lamanya gak ngelihat Leorio, kita sampai lupa kalau dia juga ikut naik di atas kapal yang menuju ke Dark Mountain ini. Tapi bukan Leorio yang menjadi fokus kita di chapter sekarang re, melainkan kemampuan Hulkenberg yang mendapatkan sorotan lebih dalam dan lebih mumet ya. Di sini kita diberi gambaran baru tentang kekuatan uniknya yang mana nama tekniknya adalah
The boy who shoots the arrow, Grimmel the Dissonance. Ya, panjang banget, bangke emang. Dalam eksperimennya bersama Sumidori dan Shikaku, Hulkenberg semakin memahami cara kerja kemampuan Nen miliknya, yang ternyata kekuatan tersebut adalah semacam pertukaran pikiran paksa, di mana hanya satu pikiran yang bisa terjaga pada satu waktu. Jadi ketika Hulkenberg menembak target dengan kekuatannya, seorang anggota acak dari kelompoknya termasuk dirinya dipilih untuk bertukar tubuh. Pergantian ini sepenuhnya acak, dan fakta bahwa Hulkenberg bisa bertukar dengan Balsamilko adalah murni keberuntungan. Hulkenberg mengungkapkan bahwa jika tubuh yang menjadi target pertukaran pikiran itu mati, maka kesadaran yang berpindah akan kembali ke tubuh aslinya dan hidup berdampingan dengan kesadaran lain di tubuh itu. Makanya tubuh Hulkenberg yang mengalami kematian cukup mengerikan, di mana jantungnya berhenti berdetak. Ini juga adalah bagian dari rencananya, di mana dia akan bisa mengambil alih tubuh Balsamilko selama sekitar 10 jam sebelum kesadaran Balsamilko kembali. Dan dalam waktu 10 jam itu, Hulkenberg berencana untuk menghabisi atau mengambil alih tubuh kakaknya, Prince Benjamin. Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa Hulkenberg mengungkapkan bahwa dalam perang suksesi ini, baik tubuh maupun jiwa seorang harus benar-benar mati untuk dianggap tersingkir dari perebutan takhta. Sebenarnya dengan rencana ini ya, ada dua hal yang ingin dites oleh Prince Hulkenberg. Eksperimen pertama yang ingin diuji oleh Hulkenberg adalah apa yang terjadi jika tubuh asli targetnya meninggal lebih dulu. Pertanyaan ini sangat penting karena kekuatan pertukaran pikiran Hulkenberg melibatkan tubuh dan jiwa secara bersamaan. Lalu jika tubuh asli target musnah, kemana kesadaran itu akan pergi? Apakah masih ada peluang bagi kesadaran itu untuk kembali ke tubuh asal atau akan hilang selamanya? Eksperimen kedua adalah skenario yang lebih rumit. Apa yang terjadi jika pikiran yang telah kehilangan tubuh asalnya juga kehilangan tubuh yang dihuni saat ini? Dengan kata lain, jika target tak punya tubuh sama sekali, apakah ia akan lenyap atau ada efek lain yang nggak terduga? Eksperimen ini cukup beresiko dan bikin mumet Mr. K. Tapi Hulkenberg merasa bahwa kekuatan Nen ini telah diatur oleh Guardian Spirit Beast yang siap membantunya memenangkan perang suksesi. Di sisi lain, Benjamin sepenuhnya percaya bahwa Hulkenberg sudah mati dan misi Balsamilko berarti telah berhasil. Jenazah Hulkenberg akan dipindahkan dari lantai 3 ke kamar mayat di lantai 1, dan Balsamilko yang sebenarnya adalah Hulkenberg dalam tubuhnya akan ikut menemani perjalanan ini. Prince Benjamin yang sedang berbicara dengan Balsamilko, atau lebih tepatnya Prince Hulkenberg yang berada di tubuh Balsamilko, dia juga mengungkapin apa yang jadi permintaan terakhir dari Prince Hulkenberg, dan tanpa ragu Prince Benjamin pun menyetujui semua itu. Pokoknya beberapa momen tentang para pangeran Kakin sempat diperlihatkan di chapter kali ini, sampai ke Prince keempat yang masih berlatih Nen pun muncul di chapter sekarang. Dan emang gila sih Prince series di sini, paling bahaya sih, bahaya ini kalau dibiarin. Ya semoga aja Prince series ketemu Hisoka lah ya. Chapter 404 pun ditutup dengan momen pengumuman kematian dari pangeran keempat, yang mana dibaringin sama momen ini ya kita pun dikasih lihat Finks, Phaeton, dan Nobunaga. Mereka yang mendengar kabar itu ngerasa gak peduli karena Prince Hulkenberg tidak terafiliasi dengan anggota mafia manapun. Nah, dari percakapan mereka sepertinya mereka bakalan bergerak ke lantai 4. Kemungkinan peperangan antara Gener Ryodan dengan keluarga mafia Healy sepertinya akan terjadi. Secara Nobunaga akan memanggil anggota Gener Ryodan yang lain sebelum akhirnya menyerang tempat persembunyian dari keluarga Healy. Wow, konflik semakin memasuki puncak aja. Satu persatu dari pangeran sudah siap dengan rencananya masing-masing, dan tinggal kita tunggu akan seperti apa eksekusi dan hasil dari semua rencana itu, So, sekian dulu terkait episode Hunter x Hunter kali ini. Jangan lupa cuit di kolom komentar, dan apa yang ingin kalian bisa bahas ya. Cuit aja. So, see you next time. Adi Sekali Belos, stay safe, salam Animedia.